Assalamualaikum, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi di channelnya Bude Ririn. Ini video yang kedua, lanjutan dari pembahasan kemarin ya, soal masalah telat menikah. Nah, bagi yang belum melihat, nanti di layar akhir akan saya sertakan linknya. Nah, ngeri sekali ya judulnya, melihat judulnya ya. Ini godaan pria yang sudah beristri. Nah, asik sekali ini pembahasannya. Tapi jangan lupa loh ya, dukungan channel Bude Ririn dengan cara subscribe, like, dan komen. Ojo lali juga tekan tombol loncengnya karena ben semangat rek. Langsung aja kita bahas masalah ini dengan tuntas. Oke, salah satu permasalahan telat menikah itu adalah godaan dari pria beristri. Siapa sing tahu ngalami? Gini ya, rata-rata untuk sekarang ini ya, wanita, ini aku bahas wanita ya karena yang dibahas adalah pria beristri. Jadi ini untuk kita wanita yang telat menikah. Biasanya ya untuk zaman sekarang ini, dia itu secara physically cantik, menawan, dan juga tentu saja biasanya mereka berbisnis ya, punyai penghasilan, punyai jabatan di kantor. Jadi sangat menarik sekali sebenarnya wanita yang telat menikah ini. Tetapi dikarenakan jabatan yang tinggi dan cantik itu, biasanya anak-anak yang masih bujang, biasanya mereka itu masih belum begitu pengalaman dan jabatannya tidak setinggi itu, dan usianya biasanya di bawah kita ini, biasanya rendah hati, minder untuk mendekati kita. Tetapi sebenarnya nggak masalah kan zaman sekarang kalau misalnya ada anak muda yang pasangan wanitanya lebih matang usianya, itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi dikarenakan mungkin hal-hal semacam itu jadi kendala. Dan wanita-wanita ini karena sudah perfect nih, jadi laki-laki yang sudah memenuhi kriteria, yang biasanya matang dan juga mempunyai jabatan yang bisa seimbang lah, pendapatan seimbang, pengetahuan seimbang, itu justru adalah pria-pria matang yang sudah beristri. Nah, jadi repot sekali ya. Nah, pria-pria matang ini memang sangat menawan ya. Dari segi penampilan fisik, biasanya laki-laki itu semakin tua itu semakin handsome. Kemudian secara jabatan itu biasanya semakin matang dan semakin tinggi jabatan, tentu saja penghasilan juga semakin tinggi. Pokoknya menawan sekali. Nah, biasanya di masa-masa gemilang-gemilangnya seperti ini, terkadang ini nggak semua laki-laki ini mulai bosan dengan pasangannya dan mulai deh curhat-curhat atau ngobrol-ngobrol sama teman sekantor atau rekanan kerja yang masih bujang, yang belum menikah, yang setara usianya, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, wanita yang biasanya setara ini, yang bujang ini, biasanya ya memang mereka yang biasanya lebih banyak punya waktu free ya. Gimana bujang memang, dan lebih menarik. Nah, ini dua kepentingan yang menyatu sama. Yang satunya sudah mulai bosan dengan pasangannya, yang satunya membutuhkan pasangan yang matang. Jadi ini bertemu, dua kepentingan yang bertemu. Nah, ini adalah situasi yang
sangat berbahaya karena saling membutuhkan. Ini dua-duanya ini saling membutuhkan. Nah, untuk wanita-wanita yang masih bujang ini pokoknya harus hati-hati ya. Mungkin mereka ini para bapak-bapak yang handsome, yang matang ini memang luar biasa keren, sangat-sangat baik, sangat-sangat apa ya, dia ini biasanya sangat pinter sekali nge-treat hati perempuan, bisa memperlakukan wanita itu seperti apa. Dia tahu bagaimana caranya bisa tersenyum bahagia. Dia apakan, dia tahu pasti. Karena apa? Dia pengalaman karena dia sudah beristri. Jadi jangan salah ya, mereka ini berpengalaman karena sudah beristri. Jadi jangan terlena dengan perlakuan yang manis, karena memang ya sudah kebiasaan. Dia sudah biasa, sudah belajar dari istrinya, dari pernikahannya untuk bagaimana memperlakukan wanita. Nah, ini jangan sampai terlena, tolong dibatasi perasaannya dan digarisbawahi bahwa ini adalah milik orang, suami orang. Biasanya dimulai dari persahabatan, ngobrol. Lebih jauh lagi biasanya dia akan curhat tentang masalah rumah tangganya. Bagaimana istrinya yang sudah mulai membosankan dengan penampilan fisik yang sudah mulai tidak menarik. Hati-hati ya, para teman-teman wanita, para cewek-cewek ini ya, sahabatku semuanya, bahwa prinsipnya begini. Apapun keadaan rumah tangga orang, seburuk apapun keadaan rumah tangga orang, sehancur apapun keadaan rumah tangga orang, itu bukan tanggung jawabmu dan juga bukan urusanmu. Jadi stay di sini, jangan pernah mengurusi dan juga jangan pernah melibatkan perasaan, ikut membenci istrinya, karena kita hanya dapat cerita dari salah satu pihak saja. Bisa saja itu hanya untuk menarik perhatian kita supaya kita kasihan atau kita simpati pada lagi. Terus ono meneh rek cerita. Nah, ceritane iku DE ngaku bujangan atau dudo. Terlibat lama, sudah akhirnya saling jatuh cinta, baru ketahuan nek wis duwe bojo, duwe anak, cek terikat dalam pernikahan. Nah, iki piye iki? Biasane nek wis kadung seperti ini melibatkan hati dan lain sebagainya, wangel narik, wangel nek wis kena atiku ya, perempuanku ya, nek wis kena atiku biasanya kabeh dikekno. Itu angel. Nah, iki memang sulit rek, memang sulit, memang rekoso, tetapi harus bisa. Resiko iki ya, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa memutuskan, harus memutuskan hubungan yang nggak sehat ini. Karena gimana ya, nek menurutku sih iki rugi ya, rugi dari pihak kita wanita. Awake dhewe wis rugi waktu, tentu saja rugi usia, belum tentu dia serius, belum tentu benar-benar dinikahi oleh dia. Kemudian awake dhewe juga rugi perasaan, semakin lama itu dibiarkan akan semakin angel, semakin abot untuk nyongkil perasaan cinta itu teko ati. Belum lagi masalah keluarga. Isin iku sing akeh ya,
awake dhewe oleh dilok-lokno dan lain sebagainya. Tapi nek misale iki buring-buring gawa wong tua, diapak-apakno iku nanti akan membawa orang tua. Wong tua iki digawa awake dhewe kayak gak sanggup sakno wong tua. Nah, hal-hal semacam itu apa ya, rugi bagi kita. Oh ya, satu lagi, belum lagi nek misale iki istrinya ngerti terus ngelabrak nang kantor misalnya, nama baik awake dhewe di kantor jelek, iso apa posisinya awake dhewe terancam, iso wedi nek misale ono sing keberatan awake dhewe iso dikeluarkan, nek dia kan belum tentu mau bertanggung jawab kalau itu terjadi. Gorong meneng kok nek nglabrak nang kampung, ibu bapak wis kaget, wong kampung ngerti. Nah, resikonya besar sekali. Maka bila sudah tahu belangnya, sudah tahu nek dek iku ternyata beristri, iso gak iso, loro gak loro, putusno. Wis. Nah, aku ngono, putusno. Lah terus nek ana pertanyaan ini, lho Bude, wis kadung ya Bude, wis kadung tresno, wis kadung seneng, terus wis kadung berbuat terlalu jauh. Berbuat terlalu jauh, apalagi ada misalnya ada kehamilan dari perbuatan itu. Nah, nek wis koyok ngene ya iku tanggungan rek. Maka nih prinsip jadi wanita ya, sebelum resmi, sebelum ada janur kuning melengkung, wis ojo macem-macem, ojo gelem dijak macem-macem, ojo diserahno kabeh. Soalnya apa? Awake dhewe wong wedok, wong lanang ku tetep ganteng ae wis, gak keban apa-apa. Nek misalnya ana apa-apa nih sing meteng awake dhewe sing nggawa anak, awake dhewe sing nggawa apa nama baik. Iya nek dirabi, nek gak dirabi ya apa, itu loh. Ya kalau sudah terlanjur seperti itu ya memang laki-lakinya harus bertanggung jawab, tapi kamu ya juga harus menerima risiko, dalam arti risiko malu keluarga di kantor dan lain sebagainya. Ada semacam keonaran karena keluarganya ya juga nggak begitu saja nerimo dengan damai dan lain sebagainya, pasti kacau-kacau dhisik ya mbung kok akhirnya apa dibicarakan kan. Nah iku resikone. Nah terus dari yang kita bicarakan tadi kesimpulannya ini ya rek, nek wis ngerti wong lanang iku wis duwe bojo, ya wis berteman sewajarnya, ngobrol sewajarnya, nggak usah terlalu jauh. Soalnya bojone wong menarik-menarike, cowok iku keren-kerene, sesugih-sugihne wong ku wis ta. Gak usah apa terlalu jauh melibatkan perasaan. Nah, terus nek misale iki ana wong lanang bujang, entah itu duda dan sebagainya, dengan usia yang matang, deketin, kamu seneng dan dia bilang bujang. Nah pas masa pacaran iku yo ojo ngelakoni sing aneh-aneh, ojo dhisik melangkah terlalu jauh karena terlalu cinta mbok kekno kabeh, yo ojo rek, kudu logika iki main, kudu pinter. Dadi wong wedok kudu cerdas, awake dhewe kudu mikirno masa depannya awake dhewe. Kita harus melindungi diri kita sendiri dulu. Nah, meskipun kita cinta dan lain sebagainya, ojo dikekno apapun sebelum ini resmi gitu. Terus satu lagi, kalau sudah didekati cowok beristri, kemudian dia itu sudah ngomong keluargaku ngene,
gak karu-karuan bojoku ngene jahat dan lain sebagainya, misalnya curhat sing apapun kejelekan dari rumah tangganya, ojo percaya babano iku dudu urusanmu. Prinsipnya ya, ojo percaya iku dudu urusanmu, kecuali mereka setelah itu cerai tadi dudo free, dudo pisah sah, deketin kamu monggo. Nah, monggo melakukan hubungan baik-baik, kemudian diminta ke keluarganya menikah, ya sudah membina keluarga yang baru. Kecuali seperti itu, pokoknya pastikan kita itu harus cerdas, pastikan masa depan kita ini terjamin, hati kita ini terlindungi. Hanya karena kita telat menikah, hanya karena usia kita sudah matang, ojo sampai itu dilakukan. Karena apa? Itu merugikan kita. Mending awake dhewe iki bujang tetapi kita free, kita tetap cantik, kita tetap misalnya nggak ada kehamilan yang tidak diinginkan karena belum menikah, ya kan, tetap cantik, tetap free, karir bagus, ada uang. Kalau misalnya pengen kita stres awake dhewe sok jalan-jalan, nanti sing awake dhewe seneng mangan, kan lebih keren kayak ngono timbangane hanya melulu terlibat dengan laki-laki yang bojone wong. Wes ya, jelas ya. Nah, ini video kedua ya tentang permasalahan cewek-cewek yang telat menikah. Semoga ini bermanfaat. Nek ono konco-konco, teman-teman, adik-adik semua yang pengen ngobrol, pengen curhat, ngomong tulis di kolom komentar. Muga-muga Bude iso bahas terus bisa bermanfaat untuk yang lain. Tapi aja lali ya, dukung channelnya Bude Ririn, subscribe, like, dan komen. Moga-moga awake dhewe isok silaturahmi terus, awake dhewe isok sehat terus. Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.